Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi dari video yang lalu, yaitu membahas senyawa karbon berikutnya, yaitu alkanon. Gitu ya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang alkanon, yaitu untuk tata nama IUPAC terlebih dahulu. Gitu ya. Nanti kalau sudah bisa, maka di pertemuan berikutnya akan kita bahas bagaimana untuk tata nama trivialnya. Gitu ya. Baik, segera kita mulai materi pada hari ini dan silakan menyimak dengan baik. Oke, baik. Untuk alkanon kita pelajari terlebih dahulu yaitu sifatnya, ya, bagaimana sifat alkanon atau keton, gitu ya. Nah, sementara ya kalian bisa perhatikan di pojok sebelah kanan ini adalah rumusnya, gitu ya, atau gurunya biasanya bilang ini rumus kimianya, gitu ya, yaitu R yaitu alkil, kemudian C karbon, kemudian rangkap dengan oksigen ke arah atas, ya, kemudian sebelah kanannya R juga, gitu ya, atau alkil, gitu ya. Jadi kiri kanannya terikat alkil, kemudian di tengahnya terdapat karbon yang rangkap dengan oksigen, gitu ya. Oke, baik. Apa saja sifat-sifat dari alkanon? Oke, yang pertama alkanon atau kita kebiasaan bilangnya keton, gitu ya. Jadi keton adalah senyawa polar, ya. Jadi sifatnya keton adalah senyawa polar. Oke, kemudian karena senyawa polar itu keton sangat larut dalam pelarut polar seperti air. Ya, jadi karena keton bersifat polar, maka dia bisa larut di dalam air. Gitu ya, karena air adalah juga senyawa yang polar. Kemudian berikutnya yaitu tidak memiliki atau tidak mempunyai ikatan hidrogen. Gitu ya, jadi dia tidak punya ikatan hidrogen. Makanya dia sifatnya persis seperti aldehid. Oke. Kemudian berikutnya titik didih dan titik lelehnya, gitu ya, lebih rendah daripada turunan alkana yang lain. Kemudian keton tidak dapat mengalami oksidasi oleh bereaksi Tollens dan Fehling. Ya, itu salah satu cirinya, ya. Jadi nanti di video-video berikutnya nanti akan kita bahas, ya. Nanti akan saya berikan pembahasan bagaimana cara membedakan aldehid dengan keton. Gitu ya. Karena kalau dilihat secara kasat mata, jadi kalau kita lihat langsung ya wujudnya, maka kita tidak bisa membedakan mana yang alkanon, mana yang keton. Gitu ya. Mohon maaf, maksud saya mana yang aldehid, mana yang keton. Oke, jadi tidak bisa dibedakan, ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Yaitu harus menggunakan pereaksi namanya Tollens dan Fehling. Gitu ya. Jadi hanya dua reaksi ini yang bisa membedakan mana yang termasuk aldehid, mana yang termasuk keton. Gitu ya. Nah, untuk keton dia tidak bisa teroksidasi baik itu oleh Tollens maupun oleh Fehling. Ya, itu cirinya. Alias dia tidak bereaksi. Gitu ya. Tapi kalau aldehid dia akan bereaksi. Oke. Kemudian berikutnya keton dapat mengalami adisi hidrogen. Ya. Jadi keton itu dapat diadisi oleh gas hidrogen. Kemudian senyawa keton yang paling rendah atau yang paling minim ya namanya adalah aseton, ya, atau lebih dikenal dengan nama 2-propanon. Oke. Nah, sekarang apa kegunaan daripada keton? Oke. Baik, yang pertama, propanon atau aseton itu digunakan untuk pelarut pada zat-zat yang kurang polar dan non-polar,
Ya, jadi dia sebagai pelarut untuk zat yang sifat polarnya masih kurang, gitu ya, atau bahkan non polar. Ya, jadi seringnya aseton itu sebagai pelarut. Oke. Kemudian, nah, yang kedua, yaitu aseton juga digunakan untuk pembersih kuku atau kuteks. Ya, jadi bagi kalian yang cewek-cewek biasanya, ya, kan kukunya kadang suka diwarnai itu pakai pewarna kuku, ya, atau dibilangnya cat kuku. Ya, namanya adalah kuteks. Oke. Nah, untuk membersihkannya, ya, kalian butuh istilahnya minyak, gitu ya, atau zat yang untuk membersihkan kutek supaya catnya tadi apa ya, maksudnya rontok. Nah, untuk membersihkannya kalian bisa menggunakan aseton, gitu ya. Maka kuteks yang nempel di kuku ya perlahan-lahan akan terhapus ya, atau akan luntur dan hilang. Ya, jadi itu salah satu kegunaan daripada aseton, yaitu sebagai pembersih kuteks ya, atau membersihkan kuteks yang ada di kuku. Oke, jadi itulah sifat dan kegunaan daripada keton, gitu ya, atau dikenalnya dengan nama alkanon. Oke, nah, baik. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara memberi tata nama iupaknya ya pada alkanon. Oke, nah yang pertama yaitu gugus alkanon atau CO seperti ini, gitu ya. Nah, masuk ke dalam rantai utama terpanjang. Oke. Kemudian yang kedua, gugus alkanon harus mendapat nomor paling kecil dalam rantai utama. Kemudian yang ketiga, tentukan cabang dan diberi nomor. Kemudian yang keempat, akhiran alkana, ya, kalau dulu masih menggunakan alkana, akhiran alkana yaitu A, ya, diganti dengan alkanon, ya, atau akhirannya adalah on, on, gitu ya. Contoh misalnya propana, akhirannya kan A, itu ya, maka diubah menjadi propanon. Ya, jadi nama-nama umumnya ya yang dulu kalian hafalnya alkana, maka diubah menjadi non belakangnya. Itu ya. Propana ya jadinya propanon, butana jadinya butanon ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian nomor 5, memberi namanya diawali dari nomor cabang terlebih dahulu ya. Jadi mirip seperti alkana. Nomor cabang, kemudian nama cabang. Masih ingat ya, kalau nama cabangnya nanti kembar, maka mendapat awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Ya, kalau namanya kembar. Kalau namanya berbeda, masih ingat, maka harus diurutkan sesuai abjad. Gitu ya. Misalkan ada etil, ada metil, maka yang ditulis etil terlebih dahulu. Ya, karena huruf depannya E. Sedangkan metil huruf depannya M. Itu ya. Jadi untuk nama cabang itu diingat-ingat kembali dulu materi tentang alkana itu ya. Jadi materinya masih bisa dipakai di alkanon gitu ya. Kemudian rantai utama ya, rantai utamanya diletakkan di paling terakhir yaitu yang seperti ini. Mungkin nanti ada alkanon, mohon maaf, mungkin nanti ada butanon, ada pentanon, ada heksanon dan seterusnya. Oke. Nah, baik, sekarang kita ke contoh memberi nama. Oke, yang pertama bentuknya seperti ini, gitu ya. Nah, karena dia tidak ada cabangnya lagi, ya maka rantai terpanjangnya ya ini yang saya kotai merah, gitu ya. Nah, karena C-nya, C rangkap O-nya di tengah-tengah, maka memberi nomornya untuk kalian boleh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, nggak ada masalah. Karena posisinya dia di tengah. Gitu ya. Oke, baik saya beri dari sebelah kanan kemudian ke arah kiri. Oke, berarti ini C nomor 1, C
C nomor 2, kalian bisa lanjutkan. Ini C nomor 3. Gitu ya. Nah, perhatikan rangkap ini dapat nomor 2. Oke, sehingga namanya adalah 2-propanon. Itu ya. Jadi C-nya ada 3 yaitu propanon. Nah, oke. Nah, gugus alkanonnya yang C rangkap dengan O ada di nomor 2. Makanya di depan kata propanon ada angka 2. Oke. Baik. Sekarang ke nomor 2. Oke, bentuknya seperti ini. Ya, karena tidak ada cabang lagi, ya maka, nah, kita kotai dulu. Nah, ini adalah rantai terpanjangnya. Nah, kalau sudah, perhatikan. Rangkap ini ternyata ada di sini. Ya, kalau kalian beri nomor dari kanan, berarti dari sini, ini C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3. Maka dia dapat nomor 3 kalau dari kanan. Tapi kalau kalian beri nomor dari kiri, ini C nomor 1, ini C nomor 2. Nah, ketentuannya tadi ingat dia harus dapat nomor paling kecil. Gitu ya. Nah, maka ya, kalau kalian menemui tipe senyawa seperti nomor 2, ya, maka nomor satunya dari sebelah kiri. Oke, seperti ini. 1, 2. Nah, yang lain nanti bisa diteruskan. 3, 4. Itu ya. Nah, karena C-nya ada 4, maka namanya adalah butanon. Oke, kemudian gugus ini ada di C nomor 2. Oke, berarti depannya butanon nanti ada angka 2. Itu ya. Baik, nah jadi namanya 2 butanon. Oke, baik. Sekarang yang nomor 3. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, oke, kalau sudah, maka kita kotai dulu. Nah, ini adalah rantai terpanjangnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, nah sama seperti tadi, tipe nomor 2, kalau kalian beri nomor dari kanan, ternyata rangkap ini dapat nomor 3, gitu ya. C nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini dapat nomor kecil cabangnya, tapi gugus utamanya nomornya besar. Nah, itu tidak boleh, gitu ya. Maka nomor satunya harus dari sebelah kiri. Gitu ya, sehingga seperti ini. 1, 2, 3, ini 4. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita cek. Ternyata di nomor 3 ada cabang. Yaitu CH3, yaitu metil. Ada di nomor 3. Gitu ya. Kemudian, jumlah C-nya ada 4, berarti butanon. Kemudian butanonnya ada di nomor 2. Itu ya, sehingga namanya adalah 3 metil 2 butanon. Ya, ini metil CH3 ya, ada di nomor 3, maka dia ditulis di awal. Ingat aturannya tadi, ini nomor dari cabang, kemudian nama cabangnya yaitu metil, yang ini gugus utamanya, yaitu 2 butanon. Itu ya. Jadi nama lengkapnya, nama senyawa yang lengkap ya, atau yang benar adalah 3 metil 2 butanon. Oke. Baik. Nomor 4. Oke, seperti ini. Nah, senyawanya seperti ini. Ya, maka sama seperti yang tadi, kita tandai dulu. Ya, aturannya tetap sama, walaupun dia cabangnya 2, gitu ya. Nah, karena ini lebih dekat ke arah yang kiri, seperti tadi, ya, maka nomor satunya di kiri. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, nomor 3, lihat, cabangnya ada 2. Metil dengan metil juga. Ya, maka namanya jadi 3,3 dimetil, masih ingat ya?
ya, ini nomor 3, karena cabangnya ada 2, makanya angka 3-nya ditulis 2 kali. 3,3. Dimetil, karena dua-duanya metil. Ya, langsung mendapat awalan D. Butanon, karena jumlah C-nya 4, berarti butanon. Kemudian gugus ini, nah, C rangkap dengan O ada di nomor 2. Makanya depannya butanon ada angka 2. Itu ya, sehingga jadinya 3,3 dimetil 2 butanon. Oke. Kemudian yang nomor 5. Nah, strukturnya seperti ini. Sekarang kita kotak terlebih dahulu. Oke. Ya. Nah, kalau seperti ini biasanya nanti kalau yang diajarkan di sekolah, kita coba hitung dari sebelah kanan dulu. Misal, ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3. Baik, ini nomor 4. Ya, cabangnya dapat nomor 4 ternyata. Gugus utamanya dapat nomor 3. Oke. Sekarang kita cek. Kalau dia dari kiri, ya, C nomor 1, ini C nomor 2, berarti cabangnya dapat nomor 2, gugusnya masih sama, tetap dapat nomor 3. Nah, lalu bagaimana? Mana yang benar? Maka ya kita ambil yang nomor cabangnya paling kecil. Gitu ya. Karena gugus utamanya nomornya sama-sama 3. Gitu ya. Maka cabangnya diupayakan yang paling kecil. Oke. Jadi dalam hal ini cabangnya didahulukan. Kenapa? Karena gugus utamanya nomornya masih sama. Sama-sama di nomor 3. Gitu ya. Beda dengan, kembali lagi ke nomor 4. Beda dengan nomor 4. Di nomor 4, ya, ataupun tadi di nomor 3, gitu ya, cabangnya kalau dari kanan nomornya 3. Kalau dari kiri, ternyata nomornya 2. Nah, maka yang dimenangkan cabangnya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, maka karena tipenya seperti ini, kita kembali ke nomor 5. Ya, nah karena tipenya seperti ini, berarti nomor satunya harus dari kiri. Itu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Nah, ketentuannya seperti tadi. Ini ada cabang, yaitu metil, ada di nomor 2. Berarti 2 metil. Gitu ya. C-nya ada 5, yaitu pentanon. Kemudian alkanonnya ada di nomor 3. Berarti 3 pentan. Sehingga nama lengkapnya adalah 2 metil, yaitu dari sini 2 metil, 3 pentanon. Pental karena C-nya ada 5, gitu ya, pentanon. Kemudian depannya pentanon ada angka 3. Nah ini, perhatikan, ya, ini ada di nomor 3. Oke. Nah, sekarang, nah terakhir nomor 6. Ya, mohon maaf saya kelupaan memberi nomor 6. Ini ya, tapi gambarnya seperti ini. Oke, ini nomor 6. Baik, kita tandai terlebih dahulu. Oke. Nah, pertanyaannya nomor satunya dari mana? Oke. Nah, kalau kita lihat ya, karena bentuknya seperti ini, ya, dia di tengah-tengah. Kemudian sebelah kiri, kalau kita menghitung dari kiri, cabang ini dapat nomor 2. Cabang yang ini nomornya 4 kalau dari kiri. Kalau dari kanan, dia juga nomor 2. Nah, maka didahulukan yang mana? Nah, karena cabangnya sama-sama dapat nomor 2, gitu ya. Andaikan di kanan, dia juga nomor 2. Andaikan di kanan, dia juga nomor 2. Nah, kalau kondisi seperti nomor 6 ini, kalian menemukan soal tipe seperti ini, maka yang cabangnya lebih banyak, dia didahulukan. Itu ya. Nah, perhatikan. Maksudnya apa? Nah, lihat dari sini. Nah, ini cabangnya ada 2. 1 di atas, 1 di bawah. Sedangkan ini cabangnya cuma 1 tok. Itu ya, cuma 1 saja. Nah, maka nomor satunya wajib dari sebelah kiri.
Tuh ya, kecuali nanti CH3-nya ada di sini misal. Nah, maka nomor satunya harus di sebelah kanan. Tuh ya. Jadi ini adalah cabangnya, isinya 2, yang ini isinya 1 ya. Maka yang menang ya, bahasa istilahnya, yang menang adalah cabangnya yang banyak. Oke, maka kita beri nomor terlebih dahulu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, kita cek cabangnya ada di nomor 2-nya ada 2, yaitu yang atas sama yang bawah. Di nomor 4-nya ada 1. Maka namanya jadi seperti ini, yaitu 2,2,4, yaitu ini 2,2,4, ya kan? Nah, lihat tiga-tiganya sama-sama metil, maka mendapat awalan tri. Masih ingat ya? Sehingga namanya trimetil. Nah, pentanon gara-gara yang saya kotaknya ada 5, seperti tadi. Kemudian yang C rangkap dengan O ada di nomor 3. Ya, maka nama lengkapnya, ya, nama lengkap senyawanya adalah 224 trimetil 3 pentanon. Itu ya. Oke, karena ini, nah sekali lagi, ini cabangnya ada 2, maka dia menang terlebih dahulu. Lihat ya. Jadi maksudnya menang adalah dia dapat nomor kecil. Oke. Oke. Baik, inilah video yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga apa yang materi saya berikan pada hari ini bisa membantu mempermudah kalian dalam belajar senyawa karbon. Itu ya. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya. Gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya. Gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.